Dikit, udah dengar Bapak Ibu? Sudah. Sorry ya, tahu namanya di pulau. Saya ini udah di kecamatan ini, padahal saya naik sepeda motor dari gereja ke kecamatan supaya jaringannya jangan ada gangguan. Udah pakai data, udah numpang wifi ini Bapak Ibu, supaya kita bisa sama-sama mendengarkan renungan menjelang siang hari ini. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom buat teman-teman dimanapun berada, sahabat-sahabat Halo. Tuhan yang melayani baik di kota, di desa, di pelosok, di pulau dimanapun berada, kiranya kita dalam keadaan sukacita dan berbahagia di akhir pekan ini. Jadi saya, Bapak Pendeta Petrus Ginting, akan menyampaikan renungan dengan tema di sini, kita dirancang dan ditangani oleh Tuhan. Ya, kita baca dulu dalam firman Tuhannya, ya. Bapak Ibu, kita ambil dalam kitab Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Coba kita lihat dulu, ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, melayani pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Jadi tema kita pada menjelang siang hari ini, kita dirancang dan ditangani oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita menyadari bahwa kita ini sedang ditangani oleh Tuhan. Baik kita sebagai pendeta, baik sebagai gembala, baik sebagai penginjil, baik juga sebagai guru yang namanya notabene itu namanya hamba Tuhan, tidak lepas dari penanganan Tuhan Bapak Ibu. Sama seperti yang dikatakan dalam Yeremia, kalau kita ditangani Tuhan, bukan membuat kita konyol. Kalau kita ditangani Tuhan untuk membawa hidup kita masa depan yang penuh harapan Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11 ini berbicara dia rancang kita. Rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Jadi menjelang siang hari ini, jangan kita curiga dengan rancangan Tuhan Bapak Ibu. Apapun sedang saat ini yang sedang kita alami hari-hari ini, mungkin berbagai pergumulan dan lain sebagainya, jangan curiga dengan rancangan Tuhan. Jangan curiga dengan karya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini banyak bentukan yang kita sedang alami. Banyak pergumulan-pergumulan yang ada di depan mata. Asal kita berjalan dalam koridornya Tuhan. Tuhan pasti berikan kita kekuatan dan Tuhan pasti berikan kita kemenangan Bapak Ibu. Dirancang itu sama dengan kita didesain. Bagi Tuhan jahit ngerti itu. Ya dirancang, desain polanya apa? Polanya Tuhan, bukan pola kita Bapak Ibu. Kalau pola Tuhan pastilah pola kerajaan Allah. Ya. Tuhan tangani hidup kita. Saya juga sambil bersaksi juga sambil sampaikan firman ini. Saya ini Bapak Ibu juga, saya ini bukan pada dasarnya saya juga bukan orang baik-baik. Saya juga bencana tanah liat yang sudah hancur lebur. Ya. Saya ini pada dasarnya bukan orang baik. Saya ini kembar saya ini. Ya, nama saya Petrus Ginting. Kembaran saya itu namanya Paulus Ginting. Kalau kembaran saya itu dia dulu sekolah teologi. Dia keluaran STT Petamburan, Gereja Bethel. Dia ada keluarannya. Kalau saya hamba Tuhan bukan hamba Tuhan keluaran, tapi hamba Tuhan kejadian Bapak Ibu. Jadi dibentuk alam. Ya, melalui kegagalan lah saya ini bisa menjadi hamba Tuhan. Ya. Dulu Bapak Ibu, ya, waktu kita setengah jam ya. Dulu saya ini sebetulnya dulu mau belayar, mau merancang diri saya untuk mau mencari uang ke luar negeri. Saya pinjam uang kakak saya, terus saya buat paspor saya,
Saya buat buku pelaut saya, SKP, surat keterampilan pelaut. Bahkan juga saya dulu buat BST. BST itu artinya Basic Safety Training, yang artinya dasar pertolongan di laut. Kalau nggak ada BST itu tidak diterima kalau belayar di luar negeri katanya. Semua Bapak Ibu saya sudah persiapkan dengan PD-nya hati saya ini dan dibawa oleh seorang kapten kapal ke Batam. Sampailah di Batam, ya saya diinterview dan lain sebagainya. Berkali-kali diinterview, pokoknya mau masuk Singapura katanya. Akhirnya singkat ceritanya saya nggak jadi belayar Bapak Ibu. Ya. Saya tahun 98 itu di Batam, saya hampir 2 tahun saya terkatung-katung di Batam. Dan akhirnya saya jatuh ke dalam dosa narkoba. Dosa narkoba, dosa perjudian, dosa perzinahan, semua dosa yang tidak semua dosa itu yang tidak berkenan di mata Tuhan itulah yang saya kerjakan selama di Batam. Ya. Hidup saya ini sebetulnya bagaikan apa itu kalau orang Batak bilang bagaikan botot, bagaikan kara-kara, ya, yang sudah dibuang, yang sudah tidak berguna Bapak Ibu. Tapi syukur masih ada pemulung lewat dan mengambil barang yang tidak berguna itu sehingga digunakan, sehingga dilebur Bapak Ibu. Saya pikir dulu dengan bangganya saya berangkat ke Batam, saya pinjam uang kakak saya, berapalah nanti itu kalau gaji saya dolar, nanti mungkin beberapa bulan sudah selesai lah itu. Dalam hati saya seperti itu. Ternyata saya dengan berbagai hal saya tidak jadi belayar, alias Gatot. Apa itu Gatot? Gagal total. Gagal total. Tapi Bapak Ibu saya renungkan sekarang, saya pikir dulu saya boleh belayar dengan bendera Panama, dengan bendera Amerika, teman-teman saya sudah belayar semua, saya tidak belayar. Dan akhirnya ya saya ditaruh dengan berbagai pergumulan saya, ternyata saya akhirnya belayar juga. Tapi pelayaran saya bukan lagi bendera Panama atau bendera Amerika, tapi pelayaran saya adalah bendera tubuh Kristus yang berlabuh di Pulau Penyalai ini Bapak Ibu. Baru saya menyadari, Tuhan, Engkau tutup jalan itu supaya jalan yang lain Kau buka bagiku. Karena Tuhan menganggap hidup saya sangat berharga, ditutupnya jalan itu. Waktu awalnya saya meronta Bapak Ibu. Kenapa Tuhan saya nggak bisa belayar? Teman saya sudah belayar, teman saya sudah ada uangnya, saya malah banyak utangnya. Tetapi itulah banyak, kalau orang dunia berbilang, katakan seperti seperti misteri, tetapi kita di dalam Tuhan itu rahasia ilahi ternyata Bapak Ibu. Dan singkat ceritanya Bapak Ibu, baru saya menyadar setelah saya diutus ke Pulau Penyalai ini. Saya di Pulau Penyalai ini sudah habis tahun ini, genaplah saya 20 tahun di sini Bapak Ibu. Ya, saya menikah dengan orang Karo juga, Boru Barus. Saya dikaruniai 3 orang anak. Tapi anak yang pertama, anak yang sulung sudah dipanggil oleh Bapa di surga sekitar 6-7 tahun yang lalu. Ya, dulu pernah masuk ke GKKI Connect dulu. Ya, bagaimana saya sedang dikerjakan anak saya. Anak saya itu kena tumor otak dulu Bapak Ibu. Ditangani di rumah sakit, dibawa ke Tanjung Pinang. Saya mendampingi anak saya itu sebulan lebih tidak keluar dari ruangan untuk mendampingi. Tapi singkat ceritanya, ya Tuhan begitu baik, akhirnya anak saya dipanggil Tuhan, ya di usianya yang masih 12 tahun Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kami memiliki 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan sudah kerja di Batam, yang laki-laki ya sekolah di Batam SMP kelas 3. Nah, jadi di pelayanan tinggal saya lah bersama istri. Walaupun belum lansia seperti lansia rasanya. Karena kalau istri kunjungan, akulah sendiri di rumah, Bapak Ibu. Kalau rumah kita itu nggak dekat dengan tetangga, di kebun, di situ gereja kita. Aku bilang sama istri, Mak, kalau pergi itu janganlah lama-lama, Mak. Sepi juga, aku rasa tidak ada engkau, Mak. Aku bilang,
Oh, masa begitu, Pak? Kita kan pelayanan, iya. Iya. Tapi itulah Bapak Ibu dalam perjuangan dalam pelayanan ini. Saya melayani di suku laut, suku asli. Notabene-nya dulu saya masuk ke pulau ini, Bapak Ibu. Belum ada listrik masuk. Saya masih pakai lampu pelita, lampu colok, lampu obor. Tapi itulah Tuhan taruh. Jadi begitu saya masuk ke pulau ini diutus dulu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi begitu saya melihat, saya syok dengan masyarakatnya. Bahasanya pun saya bergumul, segala sesuatu saya bergumul. Setelah saya 1 bulan di Pulau Penyalai ini, ada di situ tanah kosong, saya bilang sama istri saya, kau di sini aja Maya, aku lihat-lihat sana dulu tanah kosong itu, katanya itu bisa kita olah, bisa kita kerjakan. Lalu saya ke situ Bapak Ibu tanpa diketahui istri saya berdoa lah di tanah kosong itu. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tolonglah aku ini Tuhan, supaya aku bisa mencintai jiwa-jiwa ini. Saya bilang begitu. Kalau kekuatan aku untuk mencintai mereka, aku pasti gagal. Dagingku ini nggak mampu Tuhan. Sampai bahasa sederhananya seperti konyol rasanya. Saya bilang begini sama Tuhan. Ya, saya berteriak karena gak ada orang di hutan. Tuhan, aku bilang begini Bapak Ibu, peletlah hatiku ini, aku bilang. Kalau dukun aja bisa memindahkan hati orang yang dulunya gak suka, akhirnya bisa menjadi suka, itu pekerjaan dukun, pekerjaan setan. Masa engkau gak bisa ubah hatiku ini Tuhan, untuk mencintai, untuk jatuh cinta kepada orang ini. Tanpa cinta daripadamu, aku tidak mampu Tuhan. Makanya singkat cerita, saya berdoa, Tuhan, tahu Bapak Ibu, berteriaklah monyet itu, kakak, karena banyak monyet di situ. Tapi itulah perjuangan saya, dan akhirnya singkat cerita, ya diberikan Tuhan saya kemampuan, kekuatan untuk melayani mereka, dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, sampailah saya melayani di sini bersama dengan sidang jemaat Tuhan ini, baik suka dalam duka. Itulah sedikit saya sampaikan kesaksian saya di sini. Artinya begini Bapak Ibu, ya, siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan tidak mau tahu siapa masa lalu. Saya sama seperti saya, masa lalu saya telah ya, tidak layak, tapi dilayakkan Tuhan dan ditangani oleh Tuhan. Jadi untuk apa Tuhan tangani kita? Untuk apa Tuhan kerjakan kita? Karena Tuhan mau kita menjadi perabot yang mulia. Coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 Bapak Ibu ya. Ya, sebentar kita lihat dulu firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia kita kalau kita dipercayakan Tuhan melayani Bapak Ibu. Mau kecil pelayanan kita, mau besar pelayanan kita, yang penting kita tetap setia. Karena yang paling beruntung, yang paling berbahagia itu melayani Tuhan. Karena pekerjaan yang mulia. Tidak ada pekerjaan yang lebih indah, yang lebih membanggakan selain melayani Tuhan. Kita dipanggil Tuhan bukan menjadi perabot yang biasa. Kalau kita cuma bekerja di perusahaan, mungkin besar gaji kita dan lain sebagainya, puji Tuhan. Tapi itu masih biasa-biasa di pemandangan Tuhan. Karena itu, kalau pekerjaan yang mulia itu kita bukan menyenangkan diri kita hanya, tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Makanya kita bisa mengatakan, ku ikuti kemanapun kau bawa daku Tuhan. Jadi berbagai-bagai perjuangan yang indah. Saya Pulau Penyalai ini, kalau saya menganggap ini bagi diri saya adalah bagaikan Pulau Patmos, Bapak Ibu. Pulau ini membuat saya banyak perjumpaan dengan Tuhan.
Lewat pulau ini Tuhan banyak menggarap, mengerjakan hidupku bersama dengan istriku, bersama dengan anak-anakku. Ditangani supaya saya semakin berkurang, dia semakin besar. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Siapa sih kita ini? Kita ini dulunya tidak berguna, tapi di tangan Tuhan dia gunakan kita. Sama salah satu contoh seperti Onesimus. Dulunya dia tidak berguna, tapi ketika berjumpa dengan Paulus, Rasul Paulus, dan mengalami karya Tuhan dalam hidupnya, Onesimus pun dipakai Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sedang ditangani Tuhan, mari. Bukan berarti kalau ditangani Tuhan itu kita tidak ada masalah, Bapak Ibu. Lewat masalah itulah membuat kita semakin terbentuk hidup kita. Lewat masalah itulah membuat kita semakin tangguh. Sehingga kita bisa mengatakan, siapakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Kematian, ketelanjangan, aniayakah? Tak ada satu pun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Jadi kita beruntung dan bersyukur. Dimanapun kita, apapun saat ini keadaan kita berbahagia karena kita buatan tangan Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi ayatnya, ya. Dalam Yesaya 49, ya, kita mengalir. Dalam Yesaya 49, Bapak Ibu, ayat 16 berkata begini. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dikatakan di sini, lihat, aku melukis engkau di telapak tangan. Tahukah Bapak Ibu, hidupku dan hidup Bapak Ibu ada dalam telapak tangan Tuhan. Kita ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan paling bertanggung jawab dalam hidup kita. Saya waktu kecil dulu Bapak Ibu, umur 5 tahun, ada stiker yang saya lihat. Dulu ada stiker itu dulu ada ditaruh, ada yang di motor katanya gini, hidupku di telapak tangan Tuhan katanya. Terus itu ditaruhnya pas fotonya di dalam. Ada juga dulu di Alkitabnya, stiker itu ditempelnya di Alkitab ini taruhnya pas fotonya, hidupku di tanganmu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, apa yang kita takutkan? Tapi jangan salah juga Bapak Ibu, kalau kita ada di tangan Tuhan, hidup kita ini suka-sukanya Tuhan. Haleluya. Suka-sukanya Tuhan. Kita bisa bernyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kalau suka-suka Tuhan jangan marah. Kalau kita dalam tangannya, kalau kita diremukkan dia, kalau kita dikermusnya, kalau kita digeprek, dia jangan marah. Kalau bahasa Bataknya igopu katanya. Kalau bahasa Karonya iperperkan katanya, dihancurkan. Tanpa kita dihancurkan oleh Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa bangkit. Kenapa kita ditangani, dihancurkan? Supaya kita semakin berkurang, dia semakin bertambah, Bapak Ibu. Nah, baru kita dibentuk kembali bagaikan bejana tanah liat, menjadi bejana yang indah, yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita sedang ditangani Tuhan, jangan takut untuk kebaikan kita. Kita ditangani bukan untuk kita mati, untuk kita hidup. Coba lagi, kita lihat lagi firman Tuhan, ya, dalam Mazmur 118, ya, Mazmur 118, Bapak Ibu saya bacakan ya. Mazmur 118 ayat 15 sampai 18. Begini katanya firman Tuhan. Mazmur 118 ayat 15 sampai 18 begini. Ya. Mazmur 118 ayat 15. Sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Haleluya.
Kalau kita ditangani Tuhan untuk supaya kita berkemenangan, Bapak Ibu. Kita ditangani Tuhan supaya ada karya Tuhan, supaya kita serupa dengan gambarnya Tuhan. Makanya kita ditangani Tuhan itu supaya kita segambar dan serupa dengan Dia. Makanya dikatakan di sini, aku tidak akan mati tapi hidup. Kalaupun tangani Tuhan kita, sepertinya hari-harinya kita seperti diremukkan, bukan membuat kita mati, Bapak Ibu, membuat kita hidup. Supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan kata orang lagi kita merasakan kebaikan Tuhan, tapi kita merasakan kebaikan Tuhan itu lewat pengalaman hidup kita. Betapa Tuhan itu melihat hidup kita sangat bernilai dan sangat berharga. Makanya ada pujian juga mengatakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan aku sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini tidak lain tidak bukan, mari terus kita perbaiki. Ya, baik juga kita antara suami dan istri dalam nikah rumah tangga. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini ada ketidakpuasan kita rasakan. Mungkin suami terlalu menuntut istri. Mungkin istri terlalu menuntut kepada suami. Kadang-kadang kita berkata, mama si anu, buat dulu aku begini, bahagiakan dulu aku supaya aku buat kau bahagia. Mungkin kita kadang begitu. Sebaliknya juga, bapak si anu, buat dulu aku begini supaya aku buat begini. Tahukah Bapak Ibu, kadang-kadang istri yang di samping kita ini pun kadang-kadang nggak mampu membuat kita berbahagia. Kadang-kadang kita juga sebaliknya, yang membuat kita berbahagia ketika hubungan kita dengan Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan itu. Kadang-kadang bahagiakan aku, Pak. Kita bilang, aku ada belum bahagia, Mak. Kan? Tapi ketika hubungan kita bagus dengan Tuhan, kita dipuaskan oleh Tuhan. Bersama Tuhanlah kita puas, Bapak Ibu. Haleluya. Bersama Tuhanlah kita mendapat, bersama Tuhanlah kita hasrat kita dipuaskan. Sehingga dimanapun kita berada, baik di kota, baik di desa, baik di pelosok, baik terpencil, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ya, makanya seperti pujian itu, ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau kita sudah terus dituntun oleh firman Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, sebetulnya kita ini tidak kurang hiburan, Bapak Ibu. Ya, kalau di pulau ini, Bapak Ibu, di sini kalau ada acara pesta nikah, semua satu pulau turun. Turun itu menonton karena ada jogetan di situ. Jadi dibilang sama saya, Pak Pendeta, ayo ikut Pak. Jogetlah sekali-kali katanya. Alamak, dalam hatiku, mau jadi apa nanti dunia ini kalau sempat Pak Pendeta joget di tengah. Tapi dalam hatiku, begini Bapak Ibu, Roh Kudus sudah menghibur aku, memberikan aku luar biasa, tidak kurang hiburan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sadar, kalau kita ditangani Tuhan, mau di kota, mau di desa pun, sama saja. Karena ada penghibur permanen, itulah Roh Kudus. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, di tengah keramaian pun banyak orang kesepian hari-hari ini. Seperti di Jakarta, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Di tengah mall sana pun banyak orang sedang temenung. Banyak orang kesepian di tengah-tengah keramaian. Tempat saya ini kalau sering mati lampu, siang begini nggak ada PLN Bapak Ibu. Saya di sini ini kalau siang nggak ada PLN, malam baru ada. Itu pun dalam hatiku, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena malam sudah terang di sini. Jadi, kalau nyala bun TV, tidak nyala bun TV, nggak apa-apa. Karena Roh Kudus lah sumber penghiburan kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya ketika kita ditangani Tuhan, Tuhan tidak membuat
proses yang datangnya daripada Tuhan itu bukan mematikan tapi menghidupkan. Walaupun saat ditangani Tuhan itu seperti setengah mati rasanya, tapi nggak sampai mati. Supaya kita hidup, kita menceritakan kebaikan Tuhan. Betapa hidup kita ini berharganya di mata Tuhan. Kalau kita sebetulnya kalau sudah diolah ditangani Tuhan, kita sebetulnya nggak terlalu pusing-pusing cari khotbah. Ya, kita ambil firman Tuhan dan kita selaraskan hidup kita. Sama seperti sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 1, ya. Ini menjadi ayat terakhir bagi kita karena waktu kita terbatas. Saya bacakan dulu buat kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, nanti kita ambil intinya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada. Hidup kekal, sekali lagi, hidup itu telah dinyatakan dari kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi intinya Bapak Ibu Saudaraku, ya lewat kita ditangani oleh Tuhan. Supaya apa tadi dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 1, ya ayat 1 sampai 4 tadi. Apa yang kulihat, apa yang kurasa, apa yang kuraba, itu kuberitakan, dikatakannya tadi di sini. Jadi kita bersyukur hari-hari ini, walaupun banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami, tangan kanan Tuhan sanggup menolong kita. Tangan kanan Tuhan terlalu kuat untuk mengangkat kita yang sedang tergeletak. Tangan kanan Tuhan terlalu kuat untuk boleh menyembuhkan cara hidup kita, Bapak Ibu. Jadi dimanapun kita berada, sahabat kerja yang ada di GKKI ini, baik di kota, di desa, dimanapun, kita ini sama bernilai di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Yang menentukan hidup ini bukan apa yang ada dilihat oleh mata, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita ini perlu dijaga hari-hari ini, Bapak Ibu, supaya jangan terkamiri dengan hal-hal dunia ini. Bukan berarti saya berbicara begini semua sudah beres. Semua supaya kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Saya Bapak Pendeta Petrus Ginting dari Pulau Penyalai, Teluk Dalam. Saya ini ada di rumah jemaat ini, Bapak Ibu. Jadi keluar saya dinumpang di sini untuk Zoom, sudah berkorban bisa satu rumah ini, Bapak Ibu. Mereka nggak mau dekat saya karena takut terganggu, tapi mereka mendengarkan juga. Ya, begitulah karya Tuhan. Tentunya menyampaikan firman Tuhan ini tadi, ya saya selingi saja dengan kesaksian. Tapi kiranya lewat renungan kita menjelang siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua. Saya kembalikan kepada hambanya untuk acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Pak.